Salam Sabu, hari ini kita jalan-jalan ke Kupang yang sering disebut Kota Kasih. Nah, di sana ada sebuah dinamika yang unik banget loh. Kita akan bahas gimana sebuah tradisi yang kelihatannya mulia, malah bisa menghambat jalannya pemerintahan. Ini pembahasan yang penting banget soal tata kelola lokal. Dan oh ya, kalau Anda suka analisis mendalam kayak gini, pastikan deh buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya dari channel informasi layanan masyarakat biar nggak ketinggalan. Yuk kita mulai. Nah, coba renungkan pertanyaan ini. Di tengah suasana duka, siapa sih yang paling pas untuk bicara mewakili komunitas? Kelihatannya pertanyaannya sederhana ya, tapi di Kupang jawabannya itu rumit banget. Dan inilah yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Kita akan lihat gimana satu urusan administrasi ternyata nyambung banget sama pengalaman manusia yang paling personal. Dan inilah dia jawabannya, sekaligus sumber masalahnya. Di Kupang ada sebuah tradisi yang kuat banget di mana masyarakat berharap Pak Lurah atau Bu Lurah itu harus wajib datang dan kasih sambutan di setiap pemakaman warganya. Bayangin, seorang pejabat birokrasi ditempatkan dalam peran sosial yang, ya ampun, menyita waktu dan energi luar biasa. Tradisi ini dihormati, tentu saja, tapi justru inilah yang menciptakan konflik yang akan kita bedah sama-sama. Oke, biar kita nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita buat ngebahas isu ini. Pertama, kita lihat dilema kotanya. Terus kita bedah siapa lawan siapa Lur versus RT per RW. Lalu kita hitung harga dari tradisi ini, cari cara memberdayakan pemimpin komunitas, lihat cetak biru perubahannya, dan terakhir, kita intip masa depan Kupang. Lengkap kan? Yuk! Oke, kita masuk babak pertama, dilema sebuah kota. Nah, disinilah kita akan lihat pertarungan antara dua kekuatan besar. Di satu sisi ada aturan rasmi pemerintah, di sisi lain ada tradisi budaya yang, udah mendarah daging di masyarakat Kupang. Nah, sebelum makin jauh, kita harus kenalan dulu sama para pemain utamanya. Biar paham dilemanya, kita perlu tahu bedanya peran mereka secara resmi. Siapa sih sebenarnya lurah itu? Dan apa tugas ketua RT RW menurut peraturan? Yuk kita lihat. Lihat deh tabel ini, perbedaannya jelas banget. Pak Lurah itu kan aparatur sipil negara, ASN. Artinya dia itu pejabat karir yang tanggung jawabnya ke atas, ke wali kota. Garis komandonya vertikal. Nah, beda banget sama ketua RT atau RW. Mereka ini statusnya lembaga kemasyarakatan, partnernya pemerintah. Tapi tanggung jawabnya itu ke samping, horizontal, langsung ke warganya, ke tetangga-tetangganya. Ini perbedaan yang krusial banget. Dan jangan kira tugas RT RW itu cuma ngurus surat pengantar ya. Menurut Perda, mereka ini garda terdepan, ujung tombaknya pelayanan publik. Mereka lah yang data warganya, yang mendamaikan kalau ada konflik, yang ngajak warga ikut musrenbang, dan jadi jembatan informasi. Jadi peran mereka itu strategis banget, vital. Oke, kita sudah tahu perannya masing-masing. Sekarang pertanyaannya, apa harga yang harus dibayar? Apa konsekuensinya kalau tradisi ini terus berjalan dan nabrak sama efisiensi kerja? Mari kita hitung biaya tak terlihatnya. Coba kita bayangkan skenario yang umum banget terjadi di Kupang. Pak Lurah lagi di rumah duka, memenuhi tugas adat, memberikan sambutan. Lalu apa yang terjadi di kantornya? Betul, kantor kelurahannya kosong. Dan ini bukan cuma sebentar, bisa berjam-jam. Artinya apa? Ya pelayanan publik jadi macet. Warga yang mau urus surat, mau koordinasi soal pembangunan, ya harus nunggu. Roda pemerintahan jadi melambat, cuma karena satu seremoni. Tabel ini nunjukin perbandingannya dengan sangat jelas. Coba kita pikirin dari sisi koneksi emosional. Sambutan dari lurah, ya pasti formal, terasa ada jarak. Beda kalau yang ngomong ketua RT, tetangga sendiri, yang kenal almarhum dan keluarganya. Pasti jauh lebih personal, lebih nyentuh. Nah, dari sisi efisiensi kerja, ketua RT yang datang itu sekaligus membangun kepercayaan, menjalankan fungsi sosialnya. Sementara Pak Lurah malah harus meninggalkan tugas utamanya di kantor. Kelihatan kan mana yang lebih efektif? Oke, udah cukup ya kita bahas masalahnya terus. Sekarang kita ngomongin solusi. Gimana kalau tanggung jawab ini kita serahkan aja secara resmi ke orang yang paling pas buat menjalankannya? Yap, ini semua soal pemberdayaan pemimpin di level komunitas. Dengerin deh kutipan ini. Ketika seorang ketua RT berbicara di rumah duka, ia tidak berbicara sebagai pejabat, tetapi sebagai bagian dari ekosistem keluarga tersebut. Keren amat kan? Inilah yang disebut modal sosial. Ketua RT itu bukan orang asing. Dia bagian dari denyut nadi kehidupan warga sehari-hari. Jadi pas dia ngomong, rasanya beda, bobotnya beda, karena dia bicara dari hati sebagai bagian dari keluarga besar, bukan sebagai birokrat. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh, ada datanya.
Memberdayakan pemimpin komunitas seperti RT atau RW, ini terbukti bisa meningkatkan partisipasi warga sampai 30%. Artinya, kepercayaan yang dipupuk di saat-saat sulit seperti ini bakal jadi modal besar buat ngajak warga gotong royong atau ikut program pembangunan nanti. Oke, idenya bagus. Terus gimana caranya biar ide ini nggak cuma jadi wacana? Gimana cara mengubahnya jadi kebijakan yang nyata dan bisa dijalankan? Nah, sekarang kita lihat blueprint atau cetak biru perubahannya. Nah, ini dia kuncinya. Namanya NSPK. Singkatan dari norma, standar, prosedur, dan kriteria. Anggap aja ini buku panduan resmi. Dengan NSPK, peran RT RW itu naik kelas. Dari yang tadinya cuma dianggap pembantu lurah, jadi pemimpin yang sah, yang punya dasar hukum kuat untuk bertindak. Mereka jadi punya pegangan yang jelas. Dengan adanya NSPK, perubahannya itu drastis. Kalau sebelumnya, RT RW kerja berdasarkan perintah lisan dari lurah, sekarang mereka kerja berdasarkan peraturan resmi. Kalau dulu fokusnya ke tugas-tugas seremonial yang pasif, sekarang fokusnya ke pemberdayaan yang aktif. Ini bukan cuma soal teknis, tapi soal mindset. Ketua RT RW jadi lebih percaya diri. Mereka bukan lagi pesuruh, tapi pemimpin mandiri yang diakui negara. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Kita coba bayangkan masa depan Kupang. Kalau perubahan yang kelihatannya kecil ini berhasil diterapkan, dampaknya bakal kayak gimana sih buat kota ini secara keseluruhan? Ini bakal menciptakan efek domino yang positif banget. Pertama, perencanaan pembangunan atau musrenbang bakal lebih berkualitas karena aspirasi warga benar-benar digali sama orang yang kenal mereka. Kedua, dana kelurahan bisa dipakai lebih efektif, tepat sasaran. Ketiga, birokrasi, Pak Lurah dan stafnya bisa fokus ke kerjaan substansial, bukan cuma seremoni. Dan yang paling penting, kepercayaan masyarakat ke pemerintah bakal makin kuat. Jadi, kesimpulannya, jalan keluarnya itu sebenarnya sudah jelas dan sangat bisa dilakukan. Cuma ada 3 langkah. 1. Delegasikan tugas seremonial itu secara resmi ke RT atau RW. 2. Perkuat kapasitas mereka. Kasih pelatihan, NSPK. 3. Sosialisasikan ke masyarakat. Biar ekspektasi mereka juga berubah. Simpel kan? Pembahasan kita sampai di penghujung, dan saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Pertanyaan ini bukan cuma soal siapa yang kasih sambutan di rumah duka, ini soal pilihan yang lebih mendasar. Apakah kita mau mempertahankan birokrasi yang sibuk dengan seremoni, atau kita mau membangun pemerintahan yang fokus pada substansi dan pelayanan nyata? Sebuah pertanyaan yang saya rasa relevan, bukan cuma untuk Kupang, tapi juga untuk kita semua renungkan di daerah kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak, salam sabu.